Ketika Nabi Muhammad diutus, masyarakat Arab bukanlah komunitas kosong dari agama dan peradaban. Di sekitar Madinah telah hidup komunitas Yahudi seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa yang memiliki kitab dan tradisi kenabian. Mereka datang dari tanah Syam dan Palestina ke Yatsrib karena menanti munculnya Nabi terakhir sebagaimana disebut dalam Taurat. Namun ketika Muhammad benar-benar diutus, mereka justru menolaknya. Penyebab utamanya adalah fanatisme kelompok. Mereka mengharapkan Nabi terakhir berasal dari Bani Israel, bukan dari Bani Ismail, apalagi bangsa Arab yang mereka anggap inferior. Al-Quran mencatat penolakan ini dalam QS Al-Baqarah ayat 146, bahwa mereka mengenali Nabi seperti mengenali anak-anak mereka sendiri, namun tetap menyembunyikan kebenaran itu. Riwayat dari Syekh Taqiyuddin Al-Makrizi menyebut, kaum Yahudi telah mempelajari ciri Nabi dalam kitab mereka dan mengajarkannya pada anak-anak. Namun ketika Muhammad muncul, mereka justru mendengki dan mengingkarinya. Pada awal hijrah, Nabi Muhammad menghormati eksistensi kaum Yahudi, bahkan mengakui hak-hak mereka dalam piagam Madinah. Namun banyak dari mereka melanggar perjanjian, menyulut konflik dan berusaha menggoyahkan umat Islam. Ini bukan semata politik, tapi cerminan penolakan terhadap risalah yang datang dari luar golongan mereka. Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan, karena para nabi sebelumnya berasal dari Bani Israel, mereka yakin nabi akhir zaman pun demikian. Ketika ternyata berasal dari bangsa Arab, mereka menolaknya meski sebelumnya menyeru orang lain agar mengikuti ajaran para nabi. Narasi penolakan ini pun diwariskan secara kolektif. Nabi dituduh sebagai penyihir, pendusta, bahkan gila. Sebagian bahkan merencanakan pembunuhan terhadap beliau. Meski begitu, ada segelintir Yahudi yang beriman, seperti Abdullah bin Salam, seorang rabbi yang memeluk Islam karena mengenali tanda-tanda kenabian. Namun ia kemudian dijauhi dan difitnah oleh kaumnya. Kisah ini menggambarkan betapa kuatnya pengaruh kelompok dalam menolak kebenaran. Fanatisme kesukuan dan keagamaan bisa membuat seseorang menolak fakta yang jelas, hanya karena datang dari luar komunitasnya. Pelajaran penting, jangan jadikan identitas kelompok sebagai ukuran kebenaran. Kebenaran harus diukur dengan akal, hati nurani, dan wahyu, bukan kesetiaan membabi buta pada golongan. Dalam dunia modern yang penuh polarisasi, keterbukaan dan objektivitas adalah keharusan. Kebenaran milik Allah, siapapun yang membawanya layak didengar dan diikuti. Wallahu a'lam.